wait to get to the pub to talk about. They can't wait to go home and tell their wife and their kids what it was like at Old Trafford to score in the last minute. Sir Alex Ferguson beri komentar mengejutkan timnas Indonesia fenomena baru di Asia. Saya bahkan merasa tertantang ingin melatih mereka jika masih muda. Kata Opa Ferguson, saya mulai suka setelah mereka mengalahkan Arab Saudi sebagai salah satu raksasa Asia. Pemain mereka sekarang banyak bermain di liga top Eropa. Yang saya sayangkan kenapa ganti pelatih di tengah jalan waktu itu, sehingga gagal lolos ke Piala Dunia, padahal mereka layak. Waktu itu saya sedang gencar-gencarnya mengikuti tim Asia, baru kali ini ya timnas Indonesia tersebut membuat jiwa pelatih saya terasa hidup kembali, ujar Opa Ferguson dengan nada semangat. Top Marco Top. Semangat gen muda merajalela. Jens Raven tegaskan target emas di SEA Games, federasi minta perak. Kami tidak datang untuk menyerah. Skuad kami sangat istimewa meski masih baru terbentuk. Ivar Jenner membuat tim sangat hidup, Mauro Zylstra juga keren di depan. Jadi jika hanya target perak menurut saya itu tanggung sekali, medali emas adalah tujuan kami. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel They can't ini. wait to get to the pub to talk about. Sir Alex Ferguson beri komentar mengejutkan timnas Indonesia fenomena baru di Asia. Saya bahkan merasa tertantang ingin melatih mereka jika masih muda. Kata Opa Ferguson, saya mulai suka setelah mereka mengalahkan Arab Saudi sebagai salah satu raksasa Asia. Pemain mereka sekarang banyak bermain di liga top Eropa. Yang saya sayangkan kenapa ganti pelatih di tengah jalan waktu itu, sehingga gagal lolos ke Piala Dunia, padahal mereka layak. Waktu itu saya sedang gencar-gencarnya mengikuti tim Asia, baru kali ini ya timnas Indonesia tersebut membuat jiwa pelatih saya terasa hidup kembali, ujar Opa Ferguson dengan nada semangat. Nama Sir Alex Ferguson biasanya identik dengan Manchester United, gelar Liga Inggris, dan reputasi sebagai salah satu pelatih terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Namun dalam sebuah wawancara imajinatif yang menggambarkan pandangan mendalamnya soal perkembangan sepak bola global, Fergie justru dikisahkan menyinggung sebuah negara yang jarang menjadi sorotan pelatih sekalibernya, Indonesia. Dalam percakapan fiksi yang digambarkan berlangsung di sebuah forum sepak bola internasional, Ferguson mengaku terkesan dengan perkembangan luar biasa yang terjadi pada timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan raut antusias dan nada yang terdengar seperti sedang membicarakan proyek masa depannya, ia menyebut Indonesia sebagai fenomena baru di Asia. Sebuah pujian yang jarang keluar dari mulut seorang ikon sepak bola dunia. Menurut Ferguson, perhatiannya pada Indonesia bermula ketika skuad Garuda mencatat kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi, salah satu tim paling disegani di kawasan Asia. Kemenangan itu disebutnya sebagai momentum yang menandai lahirnya era baru bagi sepak bola Indonesia. Sejak mereka mengalahkan Arab Saudi, saya mulai mempelajari permainan mereka, ujarnya dalam narasi imajinatif tersebut. Cara mereka bermain berbeda. Agresif, penuh keberanian, dan memiliki rasa percaya diri yang jarang saya lihat pada tim Asia Tenggara sebelumnya. Ferguson menyebut bahwa gaya bermain Indonesia yang kini lebih modern, cepat, dan dinamis adalah hasil dari fondasi yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menyoroti bahwa para pemain Indonesia kini tampil lebih taktis dan disiplin, hal yang menurutnya sangat penting untuk bersaing di level Asia maupun dunia. Bagian paling mencuri perhatian adalah ketika Ferguson menyatakan bahwa jika dirinya masih berada di usia produktif, ia merasa tertantang untuk melatih Indonesia. Mereka punya begitu banyak pemain muda dengan potensi besar. Sekarang banyak yang tampil di klub-klub Eropa dan performa mereka tidak main-main, katanya. Bagi seorang pelatih, bekerja dengan generasi yang sedang naik daun adalah tantangan yang menggugah. Saya mungkin akan mempertimbangkannya jika saya masih muda.
Pujian Ferguson juga diberikan kepada Shin Tae-yong, sosok pelatih yang dianggap sebagai arsitek kebangkitan timnas Indonesia. Ia menilai mantan pelatih asal Korea Selatan itu berhasil melakukan revolusi besar dalam struktur permainan, mental, dan profesionalitas pemain. Ferguson menyebut bahwa gaya Shin yang tegas dan detail-oriented merupakan salah satu kunci kemajuan Indonesia. Saya melihat apa yang dilakukan Shin Tae-yong sangat berpengaruh. Ia membentuk mental juara, memperkenalkan standar latihan modern, dan berhasil membuat pemain Indonesia tampil lebih dewasa. Supporter pun sangat menghargainya. Saya rasa kehadirannya memberi stabilitas, tutur Ferguson. Namun ia juga mengungkapkan keprihatinan terhadap keputusan federasi yang memutuskan untuk mengganti Shin Tae-yong di tengah performa tim yang sedang menanjak. Penunjukan Patrick Kluivert dianggap tidak memberi hasil maksimal, terutama setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Itu adalah momen yang sangat disayangkan, kata Ferguson. Pergantian pelatih di saat laju sebuah tim sedang berada dalam ritme positif bukanlah langkah bijak. Ketika kontinuitas terganggu, pemain pun kehilangan arah. Kemunduran performa Indonesia di kualifikasi adalah bukti nyata bahwa momentum mereka terputus. Dalam narasi tersebut, Ferguson menekankan bahwa generasi emas Indonesia tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa manajemen yang tepat. Ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pelatih kelas dunia atau sosok visioner yang mengerti bagaimana mengembangkan potensi penuh sebuah generasi. Indonesia butuh pelatih yang benar-benar mengerti jangka panjang. Talenta mereka luar biasa, mungkin salah satu yang paling menarik di Asia saat ini. Akan sangat disayangkan jika mereka tidak mendapat pendampingan yang serius, ujarnya. Ferguson juga menyoroti dukungan luar biasa dari publik Indonesia yang menurutnya merupakan salah satu kekuatan terbesar Garuda. Supporter Indonesia katanya memiliki intensitas dan loyalitas yang jarang ditemui di negara lain. Ia bahkan membandingkannya dengan atmosfer Old Trafford saat Manchester United berada di masa kejayaan. Dukungan fanatik macam itu adalah energi besar. Banyak tim hebat lahir bukan hanya dari pemainnya, tapi dari semangat supporternya. Indonesia memiliki salah satu basis pendukung paling bersemangat di dunia, katanya. Dalam penutup wawancara imajinatif tersebut, Sir Alex Ferguson memberikan pesan yang terdengar seperti peringatan sekaligus dorongan. Ia menegaskan bahwa Indonesia kini berada di persimpangan penting, bisa bangkit menjadi kekuatan besar Asia, atau kehilangan momentum jika tidak dikelola dengan tepat. Mereka berada di jalur yang tepat, tapi jalur itu rapuh jika tidak dijaga. Generasi emas seperti ini tidak datang dua kali, kata Ferguson. Komentar fiksional sang legenda ini mencerminkan kenyataan yang dirasakan supporter Indonesia hari ini, bahwa sepak bola Indonesia memang tengah berada dalam titik penting, dengan harapan besar dan potensi yang tak kalah besar. Dan bila sosok sekelas Sir Alex Ferguson saja bisa digambarkan begitu terpikat, dunia pun mungkin tinggal menunggu waktu sebelum mulai benar-benar memperhatikan Garuda. Video ini hanya ilustrasi harapan kami timnas Indonesia bisa segera memiliki pelatih terbaik. Top Marco Top. Semangat gen muda merajalela. Jens Raven tegaskan target emas di SEA Games, Federasi minta perak. Kami tidak datang untuk menyerah. Skuad kami sangat istimewa meski masih baru terbentuk. Ivar Jenner membuat tim sangat hidup, Mauro Zylstra juga keren di depan. Jadi jika hanya target perak menurut saya itu tanggung sekali, medali emas adalah tujuan kami. Menjelang bergulirnya SEA Games edisi terbaru, suasana di kamp latihan timnas Indonesia U23 semakin menggeliat. Sorotan publik tak hanya tertuju pada strategi dan komposisi pemain pilihan pelatih Indra Syafri, tetapi juga pada atmosfer optimistis yang perlahan muncul dari para pemain muda Garuda.
Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah penyerang muda berbakat Jens Raven yang belakangan tampak berada di puncak motivasi setelah bergabung dengan skuad. Dalam sebuah wawancara imajinatif yang menggambarkan kondisi mental para pemain jelang turnamen, Raven menuturkan betapa spesialnya bisa kembali mengenakan seragam merah putih. Ekspresi wajahnya menggambarkan kebanggaan sekaligus tekad yang besar untuk mengukir sejarah baru bagi tim nasional kelompok umur. Saya merasa sangat bersemangat berada di Timnas U23, ujar Raven. Walaupun tim ini baru terbentuk dan hanya punya sedikit waktu untuk beradaptasi, suasananya sangat positif. Setiap hari saya melihat semua orang bekerja keras, saling mendorong, dan memiliki tujuan yang sama. Namun pernyataan Raven yang paling membuat publik tersentak adalah ketika ia menanggapi target yang disebut-sebut dicanangkan federasi hanya medali perak di SEA Games kali ini. Bagi Raven, target tersebut terdengar ganjil, bahkan agak meremehkan potensi skuad yang ada. Federasi hanya menargetkan perak. Menurut saya itu cukup aneh, kata Raven. Bukan berarti kami tidak menghormati keputusan mereka, tapi sebagai pemain kami tidak bisa datang dengan mental setengah-setengah. Saya dan kawan-kawan ingin membuktikan bahwa kami tetap mengincar emas. Itu tujuan kami, tidak ada yang lain. Ucapan Raven menggelitik banyak pihak. Ia bukan hanya sekadar bicara, tetapi menunjukkan keyakinan berdasarkan kualitas skuad yang ada. Menurutnya, Timnas U23 tahun ini memiliki kedalaman tim yang jarang dimiliki skuad Indonesia sebelumnya. Meski baru berkumpul, chemistry yang terbangun begitu cepat membuatnya yakin tim ini bisa melampaui ekspektasi. Saya merasa skuad ini sebenarnya sangat dalam, ujarnya lebih lanjut. Kami punya banyak opsi untuk setiap posisi. Jika ada satu pemain tidak bisa main, masih ada pengganti yang kualitasnya sepadan. Ini modal penting di turnamen seperti SEA Games. Dari berbagai nama yang menghiasi skuad, Raven menyebut dua pemain yang menurutnya memberikan dampak besar, Ivar Jenner dan Mauro Gilstra. Tentang Ivar Jenner, Raven tak ragu menyampaikan kekagumannya. Ia mengaku kehadiran gelandang yang bermain di Eropa itu membuat struktur permainan Indonesia menjadi jauh lebih stabil. Ivar Jenner benar-benar luar biasa, kata Raven. Dia tenang, cerdas, dan tahu kapan harus mengalirkan bola. Dia bukan hanya mengatur ritme, tetapi juga mengangkat mental pemain lain. Dengan dia di lini tengah permainan, kami menjadi lebih hidup. Nama berikutnya adalah Mauro Gilstra, penyerang muda yang masih relatif baru di kancah internasional, tetapi telah menunjukkan taringnya di beberapa uji coba tim. Raven menilai Mauro memiliki kualitas yang membuat persaingan di lini depan menjadi sehat dan produktif. Mauro Gilstra juga keren. Dia cepat, agresif, dan punya naluri mencetak gol yang kuat, jelas Raven. Saya bersaing dengannya, tapi itu persaingan yang sangat positif. Kami saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Jika bukan saya yang turun dan Mauro yang tampil, saya tetap dukung penuh. Pernyataan tersebut memperlihatkan karakter Raven yang dewasa. Meski masih sangat muda, ia memahami pentingnya harmoni di dalam tim. Baginya, yang terpenting adalah kemenangan Indonesia, bukan ego pribadi. Ia pun tak lupa menyampaikan dukungan penuh terhadap pelatih Indra Syafri, sosok yang terkenal sebagai peracik talenta muda Indonesia. Di mata Raven, Indra dan staf pelatih telah bekerja keras mempersiapkan tim di tengah keterbatasan waktu dan tekanan besar dari publik. Coach Indra dan seluruh staf sangat profesional, tegas Raven. Mereka tahu apa yang mereka inginkan. Mereka menekankan disiplin, kerjasama, dan pemahaman taktik. Kami para pemain percaya pada keputusan mereka. Siapapun yang dipilih menjadi starting, itu berarti dia memang yang paling siap. Raven menutup pernyataannya dengan optimisme yang membara.
Ia menyebut bahwa SEA Games bukan sekadar turnamen biasa, tetapi momen untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia berada di jalur yang benar. Menurutnya, apapun target federasi, para pemain akan turun ke lapangan dengan ambisi yang jauh lebih besar. Kami tidak datang untuk menyerah. Kami datang untuk bertarung. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Indonesia, ujarnya tegas. Kalau kami bekerja keras dan tetap bersatu, saya yakin peluang emas itu nyata. Kini publik tinggal menunggu apakah keyakinan Jens Raven dan kekuatan skuad U-Strip 23 benar-benar akan membawa Indonesia kembali berdiri di podium tertinggi SEA Games. Ataukah target federasi yang lebih konservatif justru akan terbukti realistis? Satu hal yang jelas, semangat para pemain tidak pernah meredup dan itu saja sudah cukup untuk membuat penantian kali ini terasa jauh lebih menarik. Video ini hanya ilustrasi bukan kejadian sebenarnya. Harapan kami tetap target emas, mengingat skuad pemain sangat mumpuni jika pemain abroad bisa berkumpul. Komentar mengejutkan Pak Sumarji jelang laga Timnas U22 versus Mali, ada apa di baliknya? Besok Timnas U22 akan bertanding lawan Timnas Mali, mohon dukungannya untuk supporter Timnas Indonesia. Saya harap kesampingkan dulu perihal tentang Timnas Senior, karena Timnas U22 juga adalah generasi penerus ke depannya. Simak penuturan lengkap Pak Marji yang bikin geleng-geleng kepala perihal Timnas Senior saat ini. Menjelang duel seru antara Timnas Indonesia U22 versus Mali yang akan berlangsung Sabtu besok, suasana yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk antusiasme dan komentar panas justru terasa lebih adem ayem. Tidak ada kegaduhan berlebihan di media sosial, tidak ada euforia yang membahana seperti biasanya menjelang laga internasional, dan seolah masyarakat sedang menahan napas sambil menunggu kejutan. Di tengah suasana tenang ini muncul satu kejutan yang cukup menarik perhatian publik. Pak Sumarji tiba-tiba melontarkan komentar yang cukup mengejutkan. Ia tersenyum simpul, berbicara dengan nada santai, seolah ada pesan tersirat yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang benar-benar mengikuti perkembangan Timnas U22 secara seksama. Apa sebenarnya maksud dari komentar tersebut? Apakah ada pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada publik atau lawan? Atau justru ini merupakan bentuk keyakinan bahwa Timnas U22 sudah berada di jalur yang tepat dan tidak perlu terburu-buru menampilkan kegaduhan di luar lapangan? Semua ini tentu menimbulkan rasa penasaran. Komentar santai Pak Sumarji sebenarnya bisa menjadi tanda positif. Dalam dunia sepak bola, ketenangan sebelum laga seringkali menjadi strategi tersendiri. Saat tim tidak terbebani sorotan media, tekanan publik, atau ekspektasi yang berlebihan, pemain bisa lebih fokus dan konsentrasi pada latihan serta strategi. Bisa jadi beliau ingin menunjukkan bahwa Timnas U22 sedang dalam kondisi optimal dan siap menghadapi tantangan tanpa perlu hype berlebihan. Di tengah fokus pada Timnas U22, publik juga tidak bisa menutup mata terhadap satu isu yang sempat menghangat, tidaknya gelaran FIFA Matchday untuk Timnas Senior Indonesia. Hal ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi dan komentar di media sosial, mulai dari yang kecewa, bingung, hingga yang menilai kebijakan PSSI kurang tepat. Namun melihat kondisi saat ini, isu tersebut sebaiknya diredakan sementara. Mengapa? Karena fokus utama saat ini adalah mendukung generasi muda yang sedang berjuang di lapangan. Timnas U22 bukan sekadar tim muda biasa. Mereka adalah cermin masa depan sepak bola Indonesia yang membawa nama merah putih dan kebanggaan nasional. Di tangan mereka ada harapan untuk melihat regenerasi yang mampu mengangkat prestasi Indonesia di tingkat internasional. Dukungan publik menjadi kunci.
Ketika masyarakat memberikan semangat, pemain akan merasa dipercaya, dihargai, dan termotivasi untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Bagi pelatih Indra Syafri, situasi ini menjadi kesempatan emas. Indra dikenal sebagai pelatih yang sangat teliti, sabar, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam membentuk pemain muda menjadi sosok yang siap bersaing di level internasional. Banyak momen di mana tangan dinginnya terbukti dari ajang AFF, SEA Games, hingga berbagai turnamen kelompok umur. Harapan publik tentu besar, maksimalkan pasukan terbaikmu, Pak Indra, dan raih hasil optimal di laga ini. Laga melawan Mali bukan sekadar pertandingan persahabatan atau laga percobaan. Lawan yang tangguh seperti Mali menjadi cermin kemampuan timnas U22. Apakah strategi yang diterapkan efektif? Apakah chemistry antar pemain berjalan dengan baik? Dan yang paling penting, apakah mental bertanding mereka sudah siap menghadapi tekanan internasional? Semua pertanyaan ini akan terjawab di lapangan. Suasana adem ayem menjelang laga justru bisa menjadi keuntungan tersendiri. Tanpa hingar-bingar dan tekanan, para pemain bisa lebih fokus mempersiapkan diri. Ketenangan ini bisa menjadi tanda bahwa tim sedang menyiapkan kejutan, dan mungkin kita akan melihat permainan yang berbeda, penuh kejutan tak terduga. Selain itu, laga ini juga menjadi momen pembuktian bagi para pemain muda. Mereka sedang berada di titik di mana setiap penampilan bisa menjadi peluang emas untuk menjadi bintang nasional. Semangat, kerja keras, dan mentalitas kuat akan menjadi kunci. Dukungan penuh masyarakat Indonesia akan menjadi energi tambahan yang membuat mereka berjuang lebih keras. Yang menarik adalah komentar Pak Sumarji yang terlihat santai justru mengingatkan kita bahwa dukungan masyarakat tidak harus selalu dalam bentuk kegaduhan atau sorak-sorai. Kadang mendukung dengan penuh keyakinan dan percaya pada proses adalah bentuk dukungan yang paling berharga. Kita memberikan ruang bagi tim untuk berkembang tanpa terganggu oleh komentar negatif atau polemik yang tidak perlu. Sebagai rakyat Indonesia, inilah saatnya kita berdiri bersama. Mari tinggalkan sejenak perdebatan soal PSSI atau kebijakan FIFA Matchday yang belum berjalan. Fokus kita sekarang adalah mengawal timnas U22 dengan penuh semangat dan energi positif. Karena mereka bukan sekadar pemain muda, mereka adalah harapan, kebanggaan, dan masa depan sepak bola Indonesia. Semoga Sabtu besok menjadi titik awal dari langkah besar yang membanggakan. Semoga timnas U22 mampu menunjukkan permainan terbaiknya, menghibur kita, dan membawa nama Indonesia lebih harum di kancah internasional. Merah putih, mari berkibar! Dukung timnas U22 dengan sepenuh hati, karena mereka adalah kebanggaan kita semua. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Ruben Amorim pecahkan rekor buruk di Manchester United, paling banyak kalah sejak Sir Alex Ferguson. Ruben Amorim kembali mencuri perhatian publik setelah memecahkan rekor buruk di Manchester United menjadi pelatih dengan jumlah kekalahan terbanyak pada tahun pertama sejak era Sir Alex Ferguson. Sejak pensiunnya sang legenda, United memang terus bergonta-ganti pelatih demi menemukan sosok ideal. Tercatat sudah 10 pelatih menangani setan merah, namun hanya 5 yang mampu bertahan lebih dari 1 tahun, termasuk Amorim yang resmi menjabat pada 11 November 2025. Dibandingkan Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan Erik ten Hag, justru Amorim mencatat persentase kemenangan terburuk. Mantan pelatih Sporting Lisbon itu bahkan gagal meraih setengah kemenangan dari 54 laga, 22 menang, 11 seri, dan 21 kalah tanpa satupun gelar. Padahal pelatih lain mampu mencatat hasil lebih meyakinkan.
Ten Hag bahkan mencatat 66% kemenangan dan mempersembahkan EFL Cup pada musim pertamanya. Menurut kamu, apakah Amorim masih layak diberi waktu lebih lama? Bagikan pendapatmu. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my... Ingin anak didik bermain seperti Manchester City. Begini strategi ala Pep Guardiola untuk pelatih sekolah sepak bola. Pep Guardiola bukan sekadar pelatih bertabur trofi, tetapi arsitek permainan modern yang menekankan kecerdasan dan disiplin dalam setiap aksi. Baginya, sepak bola adalah seni mengelola ruang, ritme, serta koneksi antar pemain yang mengalir alami dalam setiap penguasaan bola. Pelatih di sekolah sepak bola, dalam kurung SSB, Indonesia bisa meniru pendekatan ini dengan menanamkan pola pikir yang tepat, bukan hanya mengejar latihan fisik atau kemenangan. 1. Filosofi sebelum taktik Guardiola memulai dari nilai dan pemahaman ruang. Ia mengajarkan pemain membaca situasi agar mampu berpikir cepat. Di SSB, hal ini dapat diterapkan melalui latihan sederhana seperti positional game 3 lawan 3 untuk melatih posisi dan komunikasi. 2. Kuasai bola, kuasai permainan. Baginya, penguasaan bola berarti kendali. Pemain muda perlu memahami bahwa menjaga bola mengatur tempo dan psikologi lawan. Latihan rondo menjadi kunci untuk melatih mental dan pengambilan keputusan cepat. 3. Pressing cerdas setelah kehilangan bola. Setiap kehilangan bola harus direspons dalam 3 detik. Di SSB, latihan pressing 5 lawan 5 efektif membangun reaksi cepat dan kerjasama. 4. Membangun inteligensi taktis. Guardiola ingin pemain memahami alasan setiap keputusan. Pelatih SSB bisa memberi ruang bagi pemain untuk menentukan strategi atau formasi sendiri. 5. Karakter lebih penting dari bakat bagi Guardiola. Disiplin, kerendahan hati, dan rasa ingin belajar adalah pondasi pemain hebat. Bagaimana menurut Anda? Bagian mana yang paling relevan untuk sepak bola usia dini? Rodrigo Goes buka peluang hengkang dari Real Madrid. Manchester City terdepan bikin gempar. Rodrigo Goes dikabarkan siap meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer Januari 2026. Winger asal Brasil itu mulai kehilangan kesabaran karena jarang mendapat menit bermain di bawah pelatih baru Xabi Alonso. Dari 12 laga La Liga musim ini, ia hanya 4 kali menjadi starter dan baru mencetak 2 gol. Membuatnya semakin frustrasi meski sebelumnya dianggap bagian penting dari proyek masa depan Los Blancos. Persaingan sengit di lini depan menjadi alasan utama menipisnya peluang Rodrigo. Posisi winger kini dikuasai deretan bintang seperti Vinícius Junior, Kylian Mbappé, Brahim Diaz, Endrick, hingga Franco Mastantuono. Madrid sebenarnya ingin mempertahankannya hingga akhir musim, namun sang pemain mulai membuka peluang untuk hengkang demi menit bermain reguler. Manchester City muncul sebagai kandidat terkuat. Pep Guardiola menilai gaya bermain Rodrigo sangat cocok dengan sistem cepat dan kolektif miliknya. City disebut siap menawarkan 6.080 juta euro dan gaji sekitar 10 juta euro per tahun untuk membawanya ke Etihad. Rodrigo pun dilaporkan tertarik mencoba tantangan baru di Premier League. Menurut kalian, apakah Rodrigo sebaiknya pergi demi karirnya atau bertahan dan berjuang di Madrid? Erling Haaland kini resmi menyandang status sebagai salah satu pemain termahal di Liga Inggris, bahkan menjadi pemain gaji tertinggi di Liga Inggris. Namanya mulai melambung sejak menjadi mesin gol Borussia Dortmund dengan catatan luar biasa 86 gol dari 89 laga. Tak heran Manchester City langsung jatuh hati dan kini ia 2 kali berturut-turut menjadi top skor Premier League.
Dengan prestasi itu, Haaland menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Man City dan Premier League. Setiap musim ia menerima 27,3 juta pound sterling setara 598 miliar rupiah. Total kekayaannya memang tak dipublikasikan secara pasti, namun penghasilannya sangat fantastis. Forbes menempatkannya sebagai pesepak bola dengan bayaran kelima tertinggi pada 2025 mencapai 80 juta dolar AS. Angka itu termasuk 20 juta dolar dari sponsor seperti Nike, Breitling Media, hingga Unilever, ditambah pemasukan dari media sosial. Belum lagi bonus dari Manchester City yang diperkirakan mencapai 18,2 juta pound sterling, membuat total gajinya bisa menyentuh 45,5 juta pound sterling per musim. Tak heran ia menjadi pemain termahal di Premier League. Bagaimana menurut kalian, apakah angka sebesar itu pantas untuk Haaland?